Perkenalkan, nama saya Arini Alfisnada. Umur saya 18 tahun. Saya berasal dari Desa Pematang Gadung. Pertama, saya takut jalan saya itu melencong, kayak salah arah. Saya kan tujuannya pertama masuk pondok pesantren itu kan tujuannya untuk memperbaiki diri saya, membina ilmu agama jauh lebih dalam lagi, menjadikan diri saya menjadi pribadi yang jauh lebih baik, menjadi anak yang soleha untuk kedua orang tua saya. Itu yang lebih utama untuk saya, diri saya sendiri, dan juga untuk diri saya agar tidak salah langkah ke depannya, karena saya tahu ke depannya masa depan itu akan panjang. Bukan cuma hanya sebatas ini. Saya sebagai seorang perempuan harus menjadi perempuan yang lebih berpikir lebih luasa. Saya suatu saat nanti mungkin insya Allah akan menjadi madrasah untuk anak-anak saya. Maka dari itu saya memilih untuk mondok, menjadi santri, menjaga adab saya, perilaku saya agar menjadi akhlak yang lebih baik. Yang pertama, cukup saya dengarkan saja. Saya diam, bukan berarti saya ingin mengalah itu. Diam bukan berarti kalah. Jadi walaupun isu-isu yang menyebarkan tentang kalau pondok itu nggak kreatif, nggak ginilah gitulah pokoknya. Tapi bagi saya, tetap pondok itu adalah tempat yang paling terbaik untuk belajar. Karena di sana itu kita membina ilmu agama, Bang. Yang pertama itu tetap jadi diri sendiri, menjaga diri dari yang perbuatan-perbuatan yang buruk lah pokoknya. Tetap menutup aurat, terus dalami belajar tentang ilmu agama, walaupun dalam hatinya tidak ingin untuk mondok, tapi saya berharap untuk para wanita yang di luar sana, harapan saya itu untuk tetap belajar dikit demi sedikit ilmu tentang agama, karena itu sangat penting untuk diri kita sendiri sebagai seorang perempuan. Dari tata cara kita beradab, bersikap, dan juga menjaga pakaian kita untuk tetap menutup diri sebagai seorang wanita muslimah. Dahri lam yakun syai'an madhkura. Dengan senang hati dan rasa bangga kami mengucapkan ahlan wa sahlan, marhaban bihudurikum Bunda Zulfa Fadil dan Ibu Camat dan seluruh rombongannya datang ke pondok ini. Mudah-mudahan jerih payahnya, waktu yang diluangkan untuk datang ke sini, Allah balas dengan yang lebih baik lagi. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan juga Bunda, mohon maaf sedalam-dalamnya, karena tempat kami ini sangatlah kecil, lokasinya pun sempit, jauh dari sempurna. Mudah-mudahan di lain waktu kami bisa untuk memperbaikinya. Amin, amin. Dan juga sebelum saya menutup daripada sambutan ini, Bunda, tolong sampaikan kepada Bapak Bupati Fadil Arif, salam kami keluarga besar Pondok Pesantren Darul Qur'an Wal Hufaz
dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak Banten pergi ke kali. Anak-anak Banten sudah mandi? Belum, Masya Allah. Pantesan bau sapi kurban ya Pak Abah ya. Masya Allah. Ini, itu tadi pantun bercanda. Ini pantun seriusnya. Ini pantun doanya Abah. Dari Bulian ke Mersa melewati jembatan. Datang disambut dengan kompangan. Bunda selalu panjatkan doa dan harapan agar anak-anak Bunda sukses di masa depan. Amin. Tambo lagi cie, tambo siko. Pematang Gadung, kadesnya Pak Isan. Cakep Pak Kades. Oh. Pak Isan datang membawa buah tangan. Anak-anakku santri yang Bunda banggakan, semoga selalu menjadi anak yang dimuliakan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya. Kasih nilai berapa? 100. Wah, nih atun. Ya, betul. 100 nih atun enggak bahasa Arabnya? Iya. Iya. Bukan Pak, apalah saya? Nih atun. Bukan bau atun ya. Salah. Masya Allah. Sudah? Apa lanjut lagi? Nah, cita-cita. Cita-citanya Nailah mau jadi apa? Jawab dengan tegas. Oke. Menjadi kuat. Tahu kolak? Wih keren. Sudah sering olahraga? Sudah, Masya Allah ya. Selamat, terima kasih Nailah. Masih banyak nih panjang. Nah, satu lagi, ini menarik nak. Bagaimana wanita solehah menurut Nailah? Ya sayang. Ini sesuai tulisan Nailah. Nggak nyontek kan? Nggak nyontek kan? Nah, kalau nggak nyontek jawab. Ya sayang. Wanita yang soleh itu adalah wanita yang banyak diamnya. Banyak ngomong. Berusaha meninggali larangan Allah dan mengerjakan apa yang diperintahkan Allah. Bagi yang telah bersuami itu harus patuh pada suaminya. Masya Allah. Berapa nilainya? 100. Hah? 10.000. Masya Allah. Aduh, Bunda tersungging sekali, tersindir. Bunda terlalu banyak ngomong. Masya Allah. Terima kasih Nailah ya. Jadi bagus sekali sudut pandangnya bahwa perempuan itu jika sudah bersuami harus patuh sama suaminya. Itu memang kewajiban kita ya nak ya. Supaya yang katanya itu bisa masuk surga dari pintu mana saja jika patuh sama suami. Amin ya Rabbal Alamin ya. Semoga dapat suami yang soleh. Kita cium dulu nih bau apa nih? Kita kasih. Wah, bau surga. Uhuy, oke. Bunda panggil namanya ya. Andi Sari Maulizar. Wah, ayo naik. Mana dia? Orangnya mana dia? Orangnya mana dia? Orangnya. Oke. Halo Anggi. Sehat sayang. Masya Allah. Pakai itu dong, pakai rebana, tak gitu. Oke. Kelas 2 sanawiyah. Anggi udah mau nanya cita-citanya mau jadi apa? Ayo. CEO, Masya Allah. Masya Allah, keren-keren ya. Ini CEO yang menyamar menjadi santriwati ya kayaknya. Bagus. Itu terinspirasi siapa sayang? Terinspirasi siapa? Dracin. Apa drummer?
drama mersam. Oke sayang ya. Semoga terwujud ya cita-citanya. Nah, Bunda mau nanya nih. Kan tadi kalau Naila sudah Bunda tanya wanita soleha itu seperti apa. Nah, Bunda mau nanya Anggi. Kalau sudah selesai mondok, nanti mau lanjut kemana? Ayo, CEO, emang? Iya, jawab, nggak apa-apa. Jangan takut, Bunda nggak gigit kok, Bunda nggak gigit, Bunda nggak gigit, ya. Sini sayang. Oh ya, jawab. Ih, gak usah malu-malu, CEO nggak boleh pemalu. CEO tuh karyawannya banyak, ribuan. Nah, kalau pemalu nggak bisa jadi CEO. Iya sayang. Ayo, berani. Ayo, nggak konslet dah, mic-nya nggak konslet, aman. Mau lanjut kuliah apa mau lanjut ngabdi? Iya, takut ya, Bah? Takut ya? Oh malu ya, Anggi, yuk Bunda bimbing ya. Mau lanjut kuliah atau mau lanjut ngabdi di pondok? Mau ngabdi, alhamdulillah. Alhamdulillah, masya Allah. Mulia sekali sayang. Sudah ngabdi nanti kuliah lagi. Iya, supaya bisa jadi CEO. Iya, karena mau jadi CEO harus punya ilmu ya nak ya. Maksudnya tuh ilmu marketingnya, ilmu manajemennya, ilmu leadershipnya ya. Oke. Ini dulu. Makasih Anggi ya. Tangan dulu kita buat Anggi. The future CEO. Oke, from Pondok Pesantren Darul Quran Will Hafiz. Nah ya. Apa? Ada yang mau jadi CEO di situ? Iya. Gara-gara nonton apa? Dracin. Drama Cinde itu namanya ya. Oke, selamat Anggi. Semoga tercapai, terwujud. Yeay, slay. Gini ya. Yeay. I think most of us come from the Muslim family. I mean, our parents as well as Muslim. We were taught to read Al-Quran, practice daily prayer, fasting, and other worship since our childhood. Maybe a few of us come from non-Muslim family. They embrace Islam after long process of choosing the truth, and finally with the guidance and light of Allah. Whatever our backgrounds are, the most important one, now we are Muslim. Why do we embrace Islam? Because we are sure that Islam is religion and perfect religion to human life, to its happiness and the world and the hereafter. We believe that Islam is the only one religion approved by Allah. He said in the Holy Quran, Al-Imran 9. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina indallah. Pokoknya seru banget. Saya merasa dengan kedatangan Bunda ini membuat kami lebih semangat lagi dalam belajarnya. Juga dijadikan motivasi untuk kami untuk kedepannya lagi tetap semangat dalam menuntut ilmu tanpa henti. Capek boleh tapi jangan menyerah. Untuk Bunda, Ibunda Zulfa Fadil, kami dari santriwati Pondok Pesantren Darul Qur'an Wal Hufaz mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibunda karena telah berkenan hadir di pondok kami, mengunjungi kami, dan membuat kami tersenyum dengan pola-pola yang Bunda ajarkan kepada kami agar kami menjadi wanita yang lebih ideal lagi, wanita yang solehah. Masya Allah. Ini tenaganya kok over nih. Ini makan apa ini? Makan daging. Nate kemarin ya. Wah, makasih sayang ya. Rendang, enak ya. Makasih sayang ya. Jadi Ciko semua. Amin. Iya. Bu Bupati, boleh, amin. Pasti bisa. Jalan. Iya, amin sayang. Ya, tidak ada yang tidak mungkin ya nak ya. Iya, yang rajin belajar, jangan tinggal ibadahnya ya. Jangan cepat kawin ya. Oh iya. Tuh bener. Oh Ibu Bupati nih. S3. Es bubble tea. Iya sayang ya. Zulfa juga. Oh ikut-ikutan. Zulfa apa? Wow. Kenalin Zulfa Fadil. Masya Allah. Siapa yang belum? Sudah. Ya jadi Ciko ya. Amin. Ya bagus dong. Oke. Ayo Fatimah, kasih ya. Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, para santriwati yang sedang menanam cahaya di ladang ilmu. Di antara lantunan ayat suci yang kalian baca setiap hari, di antara lembar-lembar kitab yang kalian pelajari dengan penuh kesungguhan, Bunda melihat harapan yang sedang tumbuh. Harapan tentang lahirnya perempuan-perempuan tangguh yang kelak akan menerangi keluarga, masyarakat, dan negeri ini dengan ilmu serta akhlak yang mulia. Anak-anakku, menjadi perempuan beriman bukan berarti hidup tanpa ujian, sebagaimana mutiara yang terbentuk dari proses panjang di dasar lautan. Ketangguhan juga lahir dari kesabaran dalam menghadapi setiap tantangan. Ada saatnya rindu kepada keluarga mengetuk hati. Ada kalanya lelah menyapa di tengah perjalanan menuntut ilmu. Namun disitulah iman menemukan maknanya. Bukan ketika hidup terasa mudah, melainkan ketika hati tetap teguh dalam ketaatan. Jangan pernah merasa kecil karena kalian adalah perempuan. Sejarah telah mencatat bahwa peradaban besar lahir dari rahim perempuan-perempuan yang mencintai ilmu dan menjaga keimanan. Kelembutan bukanlah kelemahan, sebagaimana keteguhan bukanlah kekerasan. Seseorang muslimah yang berilmu adalah mata air yang menghidupkan banyak jiwa, menghadirkan kesejukan di tengah zaman yang seringkali kehilangan arah. Kelak, ketika kalian melangkah keluar dari gerbang pesantren, bawalah ilmu sebagai pelita, akhlak sebagai perhiasan, dan iman sebagai penuntun perjalanan. Jadilah perempuan yang tidak hanya cerdas dalam berpikir, tetapi juga bijaksana dalam bertindak. Perempuan yang mampu berdiri tegak tanpa kehilangan kerendahan hati dan mampu meraih cita-cita tanpa melupakan nilai-nilai yang telah ditanamkan. Anak-anak yang Bunda banggakan, jika suatu hari dunia terasa begitu bising, kembalilah kepada ilmu yang telah kalian pelajari dan kepada Allah yang selalu membersamai. Sebab perempuan tangguh dalam iman bukanlah mereka yang tak pernah jatuh, melainkan mereka yang selalu menemukan kekuatan untuk bangkit dan melanjutkan langkah di jalan kebaikan. Teruslah menjadi cahaya, teruslah menjadi harapan, dan teruslah percaya bahwa setiap doa, setiap peluh, dan setiap perjuangan yang kalian persembahkan di jalan ilmu akan bermuara pada kemuliaan yang telah Allah siapkan. Dengan penuh kasih dan doa, Zulfa Fadil, Bunda untuk santriwati hebat Batanghari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.